Apa? PSBB lagi? Terus gimana dong nasib kami sebagai pengusaha kuliner? Ya, selamat datang di channel Agenda Mas Bagus. Dan kali ini ada video menanggapi yang kita akan tahu bahwa ada PSBB berikutnya. Jadi kemarin saya ketika dapat berita ini, saya sedikit marah, sedikit tidak terima, bahkan juga ya berpikir apaan sih ini gitu ya. Tapi setelah itu yang penting adalah kita benar-benar mengatur strategi, dan itu yang saya lakukan. Saya duduk memikirkan dan sedikit flashback bahwa bulan Maret 2020 itu adalah awal di mana banyak sekali perubahan yang saya lakukan dan cukup berhasil sehingga misi bisa bertahan sampai sekarang. Namun untuk PSBB kali ini mungkin akan banyak yang berbeda. Cuma apa yang saya bikin ini bisa jadi tips untuk teman-teman bahkan yang di bidang kuliner, dan lebih spesifiknya lagi yang punya rumah makan, warung atau kedai. Ini sangat-sangat penting untuk kita tidak cuma diam dan menerima keadaan, tapi harus ada action nyata di dalamnya. Untuk itu saya akan langsung aja berbagi beberapa tips yang saya lakukan dan saya sudah persiapkan untuk besok menghadapi PSBB. Langkah pertama yang biasa saya lakukan, saya malah lebih giat lagi beriklan. Cuma kali ini isi iklannya saya sedikit bedakan. Kalau dulu saya beriklan dengan isian produk yang saya unggulkan, lalu rasanya, harganya, kali ini berbeda teman-teman. Di kondisi PSBB seperti ini, orang akan berpikir tempat mana yang menjalankan protokol kesehatan lebih dan lebih. Sehingga saya akan menitik beratkan atau isian iklan saya di dua hal, yaitu saya akan memposting dan memastikan dan meyakinkan pembeli bahwa di Den Bagus, di tempat kerja saya atau usaha saya, kita sudah menjalankan protokol kesehatan. Dan bahkan saya meningkatkan lebih dengan banyak hal yang praktis yang sudah saya siapkan. Lalu yang kedua, saya menitik beratkan kepada hal take A atau saya sebutnya take away, ketika orang mulai mengurangi keluar rumah dan makan di tempat makan karena memang ada aturan itu, sehingga mereka akan lebih banyak menggunakan online atau mereka membeli dibungkus. Inilah bagaimana saya harus beriklan dengan isian-isian yang menekankan bahwa makan yang dibungkus dari Den Bagus rasanya tetap sama, kebersihannya terjaga, tempat TA-nya cukup kuat. Lalu yang pasti saya menambahkan banyak elemen-elemen dalam bungkusan saya sehingga orang benar-benar senang ketika membeli. Bahkan ini poin terpentingnya, ketika makan di tempat dan dibungkus rasanya tetap sama dan terjaga. Jadi dua hal itu, tentang tempat dan tentang take away atau bungkusnya, yang saya lebih tekankan. Dua, biasanya saya melakukan program khusus. Ini menyediakan delivery service yang biasanya tidak ada menjadi ada untuk kondisi tertentu aja. Dan ini sangat ngebantu sekali karena saya yakin banyak pembeli atau pelanggan setia kita yang sebenarnya mau makan produk kita, tapi ya karena ada pembatasan inilah mereka jadi tidak bisa datang ke tempat usaha kita. Dan ini cukup sangat membantu meningkatkan penjualan di kondisi-kondisi tertentu seperti ini. Dan yang ketiga, saya memberikan satu ide di mana ini saya lakukan, yaitu membuat produk khusus ketika kita menghadapi kondisi-kondisi seperti ini. Jadi produk khusus ini sebenarnya tidak ada di kondisi reguler, tapi ada ketika kondisi-kondisi seperti ini. Saya biasanya melakukan ada dua, yaitu ada menu-menu yang memang sedikit saya setting lebih murah dari biasanya sehingga orang-orang juga bisa menjangkaunya. Atau saya melakukan dan menyediakan menu frozen food. Ini sangat ngebantu banget teman-teman. Di saya secara praktisnya, secara realnya, saya tidak memfrozen food semua menu yang ada di daftar menu. Hanya satu, dan ini ketika saya buat spesial dengan kemasan yang menarik, bahkan ada promo-promo menarik, ini benar-benar bisa menjadi ledakan besar. Yaitu apa? Waktu itu saya melakukan dan membuat namanya kulit ayam frozen. Dan kali ini saya akan mengeluarkan itu juga di Den Bagus dengan treatment yang berbeda, yaitu saya akan menambahkan sambal juga sehingga teman-teman waktu beli juga bisa makan beserta sambalnya. Wow, ini suatu yang biasanya
bisa menjadi jawaban ketika kondisi-kondisi seperti ini. Namanya aja frozen food, itu bisa disimpan dan orang bisa makan, tinggal ambil dan goreng. 3 langkah praktis yang saya lakukan, semoga ini juga menginspirasi teman-teman apa yang bisa dilakukan bagi teman-teman di bidangnya masing-masing, di karakter jualannya masing-masing. Tetap semangat untuk menghadapi PSBB yang ada, saya yakin kita bisa menghadapi bersama. Dan jangan lupa jika teman-teman masuk ke wadah yang satu jalur atau satu passion, yaitu para pengusaha kuliner, biasanya disinilah kita semakin dikuatkan dan mendapatkan ide-ide yang baru untuk kita bisa menjalankan bisnis kita. Oke, jangan berjalan sendiri, kita butuh teman, kita butuh orang, bahkan kita butuh mentoring agar kita tidak salah jalan dan tetap semangat. Terima kasih, salam sukses. Ada yang bilang makanan steak itu kalau dibungkus gak enak, atau lebih enak makan di tempat. Yakin? Sudah cobain yang ini? Ini dia steak Den Bagus dengan kualitas dan rasa yang tetap terjaga meskipun dalam kondisi dibungkus. Menggunakan kemasan tin wall yang bersih, kuat, dan tahan panas sehingga kita bisa langsung menikmati steak dalam kemasan ini. Keunggulan yang bisa kamu dapat adalah crispy yang tahan lama, tepung yang tipis tapi crunchy, namun daging yang lebih tebal daripada tepungnya. Lalu, porsi yang didapat sama besarnya seperti ketika makan di tempat dan kita bisa pilih kuah favorit kita. Jadi, masih ragu menikmati steak dalam kondisi dibungkus? Buktikan saja di Steak Den Bagus.